dulunya awalnya itu sebenarnya kita lihat tidur itu sebenarnya tidak tidur. Terlanjur dibilang tidur, jadi orang asal bilang hipnotis itu ditidurkan. Tidur. Padahal itu sadar loh. Assalamualaikum Furkaners, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang di Aksi Akhwat Inspirasi. Nah, semuanya di episode ketiga kita hari ini, kita akan membahas seputar sesuatu yang sangat menarik tentunya, yaitu tentang hipnotis. Dari katanya aja itu sebenarnya agak mengundang sesuatu gitu ya. Dan tentunya kita akan membahas hal ini bersama dengan pakarnya, yaitu Ibu Cutnova Elita, SE, MSI, CPS, CHT, ICT USA, CI, CEHT, CNLP, CAMP, CEFT. Wah, panjang. Selamat pagi, Bu. Pagi. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari yang produktif. Tadi habis sahur, sholat subuh, kita juga Zoom. Nah, jadi dan mempersiapkan ini tadi 6:30. Jadi kita subuh saja sudah produktif. Langsung ya kerja langsung dari bangun pagi sampai saat ini. Iya. Dan alhamdulillah di pekan pertama puasa ini kita alhamdulillah masih diberikan kesehatan sehingga bisa berada di studio Furkan Plus Corner hari ini gitu. Masya Allah. Dan jika nih kita lihat dari aktivitas saat ini, Ibu merupakan seorang trainer, konselor dan lagi yang happening sekarang ini yaitu public speaker, sebagai praktisi hipnoterapis, grafolog, grafonom forensik, professional image consultant, dan itu kan banyak banget nih. Gimana cara ngatur waktunya? Niat gitu ya. Niat. Mungkin ya. Saya sendiri lagi kuliah yang kelima di Jakarta. Bukan ngambil S3, S1 ketiga. S1 ketiga. Nah, jadi sehari-hari itu ASN juga pagi sampai sore ke kantor. Itu terus kuliah lagi. Nanti kalau di hari yang sedang tidak kuliah, saya menerima konseling. Tahun lalu itu yang untuk pribadi saja 237 konseling, ditambah dengan rumah rehab sekitar 400 lebih orang saya dampingi. Untuk training saja 57 training tahun lalu yang offline saja undangan. Jadi kita tetap produktif apa saja. Nah, sebagai ibu juga, ibu rumah tangga ya, kebayang ya. Masih nyuci sendiri loh, nyuci sendiri. Ini masak sahur gitu kan. Berbuka juga, jadi lagi siap Zoom langsung masak gitu. Ya dinikmati. Semoga harinya tuh produktif terus. Kita nggak tahu ya kapan kita wafat. Setidaknya kita merasa ya Allah kalau ini hari terakhirku, maka hari itu adalah hari-hari yang berbuat kebaikan. Setidaknya kita berbagi kebaikan dengan orang lain sebelum ajalnya tiba. Iya, benar sekali. Ya, bermanfaat bagi orang lain. Banget. Oke, mungkin langsung aja kita ke topik utamanya, hipnotis nih. Jadi kan kalau misalnya kita tahu, hipnotis itu kan sering ke arah negatif. Ya, tahu mistis, ada kriminal, ada juga magic dan segalanya gitu. Yang membedakan hipnotis dan hipnoterapis ini apa? Dan juga apakah sebenarnya saat ini sekarang kita tuh udah salah kaprah dengan hipnotis? Mungkin boleh dijelaskan. Oke, baik. Nah, hipnosis itu ilmu yang mempelajari tentang hipno. Nah, hipnosis. Nah, sepenuhnya sadar. Malah 300 kali lebih sadar dari biasanya. Nah, hipnosis ilmunya. Orang yang mempelajari ilmu hipnosis disebut hipnotis. Jadi kok kita semua hipnotis, padahal hipnotis itu orangnya. Ilmunya hipnosis. Nah, untuk pengobatan melalui ilmu hipnosis disebut hipnoterapi. Orang yang mempelajari hipnoterapi namanya hipnoterapis. Nah gitu. Tingkatannya kalau kita saya sendiri kan trainer di Indonesian Hypnosis Center. Itu level 1-nya kita belajar fundamental ilmu hipnosis secara umum. Lalu level 2-nya hipnoterapis. Bagaimana kita mendampingi klien dalam konseling. Lalu masternya ada public speaking, seperti di sini Matafis ya, Masya Allah ya, hipnotafis, ada hipnomotivation, hypnobirthing, ada forensik, saya mendampingi kemarin kasus pembunuhan. Kita juga banyak jenis hipno tuh banyak banget. Nah, hypnoselling, iklan-iklan di TV itu pakai hypnoselling. Nah, jadi kalau orang cerita Arab, gimana ceritanya itu TV semua hypnoselling. Bagaimana bawah sadar gitu, membuat iklan itu menarik sehingga contohnya lagi iklan bola nih, tiba-tiba lewat orang lagi fokus gitu nonton mau nunggu gol. Lewat Adidas gitu, merek-merek gitu. Besok begitu beli, harus Adidas deh, kan gitu. Karena
bawah sadarnya. Berarti yang kok setiap malam kita scroll si aplikasi e-commerce itu langsung kan bagian dari hypnoselling. Jadi gimana cerita halal haram ya. Nah, terus ilmu ini sebenarnya kalau seperti kami ya di Indonesian Hypnosis Center, kami itu sudah dengan Kemenkes. Nah, saya sendiri punya geria hipnoterapi namanya Mutmainah Geria Hipnoterapi. Sejak tahun 2020 sudah berizin resmi Dinkes. Jadi sudah mendampingi banyak klien. Kami juga memegang anak narkoba, rehab LGBT, PANG dan sebagainya. Dan itu pakai itu ya, ilmu itu gitu. Jadi kalau dibilang apa ilmu ini nggak manfaat untuk orang, malah jelek, banyak loh manfaatnya, bantuin orang. Berapa banyak udah kita bantu, ya kan? Insya Allah ilmunya. Kemarin di HUT ID juga kita kasih materi ini. Kemarin di bulan 1 kita untuk Ikatan Bidan Indonesia. Karena sudah dibawa Kemenkes, jadi sudah resmi. Materinya dibawa Kemendikbud, sudah diuji di depan 12 profesor. Sudah. Habis itu profesi kita resmi loh, BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dan itu dibawa Kemenaker, resmi. Kayak kami instruktur kita resmi tuh, punya lisensi dari Kemenaker. Sudah izin resmi negara loh. Mungkin di kita saja yang masih awam gitu ya. Padahal sudah keren banget loh, di luar negeri apalagi gitu. Orang masih banyak pikirnya itu ke arah yang nggak baik gitu ya. Benar-benar. Kriminal tentunya tuh pasti di karena tempat-tempat di kita ini lebih suka dunia entertainment. Sedangkan TV menampilkan itu. Ya, sehingga itu menjadi hipnosis bawah sadarnya itu semua jadinya. Iya. Dan tentunya sekarang kita juga akan kita sudah disponsori nih sama Getanya Parfum. Dan untuk pertanyaan pertama nih mungkin kedua keberapa lah ini ya. Oke, karena udah ngalir banget nih. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya itu gimana cara hipnoterapi ini itu dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman kita dalam Al-Qur'an. Nah, pas nih. Sekarang lagi bulan Ramadan. Ya, kalau rumah tahfiz memang hari-hari kesehariannya sangat lekat sekali dengan Al-Qur'an. Mungkin di luar sana teman-teman banyak yang Quran itu hanya sekedar bacaan berpahala, bukan menjadi ruh dalam dirinya. Padahal itu kan pedoman hidup. Nah, kalau pedoman hidup, contoh Mbak apa tadi saya lupa namanya? Mbak Farah pergi ke anggap ke Hong Kong. Dikasih peta bahasa Cina, bahasa Mandarin. Nggak bisa bahasa Mandarin, ya udah lihat-lihat doang. Jatah mau kayak kita nih mau ke Sigli, perginya ke Calang. Nah, karena kita nggak lihat, terus udahlah nggak ngerti bahasanya, merasa sok tahu, nggak mau belajar. Terakhir ya udahlah. Akhirnya apa? Jadi pedoman hidup nyasar. Sebenarnya kita tuh sombong. Merasa mau bilang, aku tuh bisa hidup loh tanpa Quran. Bahasa lainnya gitu loh. Tapi saya lagi ngomong untuk diri saya sendiri. Kita nggak ngaji merasa aku bisa hidup. Sebenarnya kalau itu pedoman hidup, kita berusaha nggak untuk cari tahu artinya. Ini map loh, kamu mau ke Hong Kong. Anda berusaha untuk cari tahu bahasa Mandarin kan biar nggak kesesat. Selama ini kita ngeliat Quran ya udah kayak bacaan berpahala aja. Padahal coba kita lihat satu ayat lalu kita ini pesan cinta Allah kepada saya. Allah mau bilang apa sih sama saya? Habis baca ini saya harus lakukan apa? Itu kan petunjuk. Nah, tapi kita kan bacanya kayak baca koran bahasa Inggris, nggak ngerti arti. Cuman baca aja gitu. Lalu bagaimana dia berpengaruh pada neuroscience? Nah, seperti ini. Nah, jadi cocok judulnya nih. Pengaruh Quran dalam neuroscience. Ini hipnosis banget. Hipnosis ya. Nah, jadi hipnosis itu ngaruhnya sampai ke sini. Hipnosis itu neuroscience. Jadi mau nggak mau kita belajar dunia psikologi, dunia sel saraf dan sebagainya, karena dia sepaket. Nah, jadi memang sangat science, dan itu makanya dibawa Kementerian Kesehatan kan. Nah, karena memang berbau kesehatan, kesehatan mental. Betul. Nah, ini kita lihat efek bacaan Quran untuk sistem saraf. Nah, ada namanya prefrontal cortex. Saya lebih suka baca prefrontal cortex, PFC. Nah, PFC pipa ya. Prefrontal cortex. Nah, dia itu membantu kita untuk kemampuan berpikir rasional dan bijaksana. Nah, PFC ini gini, kalau kita misalnya anak ditanya, kamu suka nggak berteman sama ini? Suka. Kenapa suka berkawan sama dia? Nggak tahu. Nah, itu ada bermasalah tuh di prefrontal cortex. Jadi prefrontal cortex itu kalau diasah bisa kita berpikir rasional dan bijaksana. Sekarang itu Masya Allah. Dan itu bisa apa? Dengan Quran. Masya Allah. Quran juga membantu sistem limbik. Limbik ini kan ada namanya amigdala. Nah, kalau otak emosi itu besarnya segambar tangan kita.
di kepala kita. Makanya kita kalau lagi marah sama orang, saya marah kalau kesel sama Kak Farah, kayak pengen genggam, pengen nonjok gitu, menggenggam. Karena memang otak emosi kita gitu. Nah itu di bagian amigdala sama hipokampus. Fungsinya tuh apa? Itu tadi untuk berhubungan dengan emosi dan memori. Jadi kita untuk mengatasi cemas kita, terus memperkuat daya ingat kita gitu. Nah, itu kerjanya di sistem limbik. Jadi orang yang keseharian dengan Quran, insya Allah ini bagus. Makanya orang dengan berinteraksi dengan Quran itu kan lebih tenang. Lebih nggak mudah terlalu cemas. Abis itu mudah inget. Jangankan ingat lain, itu bahasa Arab aja. Anak saya sendiri kan sekolah tahfiz ya, sudah kelas 2 SMP di salah satu pesantren tahfiz. Itu lebih kuat kan ingatannya. Nah ini halaman sekian, ini ayat sekian, ini lah itu kerjanya. Karena kenapa? Sering interaksi dengan Quran. Jadi limbiknya aktif, masya Allah. Nah berikutnya gelombang otak alfa dan theta. Gelombang otak itu ada 4. Pertama beta, ya kita baru datang gitu, masih gerak-gerak gitu. Nah bisa beta. Kita tenang seperti ini alfa nih. Nah, tenang, damai. Udah ada di siklus selanjutnya. Ketika sudah hipnos masuk kondisi hipnosis itu theta. Dan berikutnya delta, tidur lelap tanpa mimpi. Nah, kalau masih suka ngigau-ngigau, itu masih di theta. Nah, kondisi itu kondisi yang bagus untuk dihipnosis. Hipnosis adalah sugesti. Sugesti adalah nasihat. Nasihat di bawah sadar. Berarti hipnosis bagus kan? Iya. Bagus. Nah, jadi kita kondisi theta. Yang orang lagi ngaji itu air matanya netes. Masya Allah. Itu udah theta banget. Wah. Atau ingat cerita sahabat Rasulullah yang sholat Ali ya, yang sholat dicabut pedang, nggak ada rasa. Itu kondisi di theta. Dia menikmati kalimat Quran itu kayak ngobrol dengan Allah. Jadi dia nggak nyadar lagi yang sakit tadi. Makanya teman-teman di Hipno Indonesia Hypnosis Center, ada teman kami trainer itu dokter lalu, beliau melakukan operasi jantung tanpa bius dengan hipnosis. Masya Allah. Gimana caranya tuh? Keren sekali. Belum lagi itu cabut gigi gitu, cabut gigi pasti dia sekali semua gitu tanpa bius. Masya Allah, keren kali hipnosis. Makanya ada hipno-hipno seperti itu kan di anestesi, Masya Allah. Jadi bagaimana ilmu itu keren banget. Bagaimana kita tahu cara tipe anak ini bagusnya hafal Quran dengan cara seperti apa. Tapi kalau kita belajar yang pendekatan sekarang kepribadian ya, nah itu jadi sesi berikutnya. Masya Allah. Jadi alfa itu ditenang. Nah, orang kalau sudah tenang fokus. Kita kalau lagi gabuk gitu susah nginget kan. Aduh di mana ya? Tapi kalau kita tenang, oh ya di sini. Iya betul. Nah makanya ketika orang terbiasa ngaji Quran tenang. Alfa theta, dia menjadi orang tenang dan fokus. Makanya Islam suruh apa? Memanah. Itu melatih fokus. Melatih fokus. Jadi orang gak gegabah mengambil keputusan. Ya nggak? Dulu tenang, kamu udah tenang, udah kamu lepas. Makanya Islam itu ilmiah banget loh. Apa yang Rasulullah mengajarkan itu memang secara sains bagus banget. Gitu. Dan kalau udah pas memanah tuh, kalau misalnya memang gerasa gerusuk hilang semua, entah kemana-mana, terbang. Dari ke rumput gitu. Betul. Karena anak saya hobi mana? Anak saya tipe sensing, kekuatannya menghafal, dan kekuatannya juga kuat di otot, olahraganya kuat. Nah jadi dia memanah. Kemarin itu SMP kelas 2 udah bisa narik yang punya standar panahnya PON. Ada perempuan kelas 2. Kenapa? Memang kuat secara otot. Nah, jadi kita tahu menempatkan sesuai kuat dengan otot, dia ya. hati pun tenang gitu. Nggak gerasa gerusuk. Dan ini yang kedua, efeknya terhadap rasa, emosi dan psikologi. Nah, yang pertama tuh menurunkan stres dan kecemasan. Jadi dalam bacaan itu membuat kita tuh hormon kortisolnya turun. Nah, contoh kayak ibu hamil ya. Ibu hamil itu paling nggak boleh banyak kortisol. Nanti bayinya itu bisa nauzubillah cacat atau kurang sehat secara mental. Nah, dia harus banyak endorfin kan. Makanya ibu hamil suka ngaji. Lebih baik. Itu tadi kesini menurunkan stres dan kecemasan. Dia lebih tenang. Dia tidak kecemasan berlebihan. Kan gitu. Nah, karena kalau ibu rileks, bayinya juga sama. Kan dia satu paket ini. Bahkan barang jatuh saja bayi dengar kan gitu. Nah, jadi itu larinya ke situ. Stres, emosi dan ngaruh banget. Saya pernah menerapi seorang anak bermasalah. Anak ini bermasalah karena susah diajak ngobrol. Kami tidurkan dalam kondisi yang theta banget. Dan dia mengucapkan kalimat makian ayahnya kepada ibunya sebelum diceraikan, ditinggalkan ibunya, cerai. Nah, ibu tidak pernah ceritakan pada siapapun, apalagi pada anaknya. Dan itu kalimat di usia dia 7 bulan di dalam kandungan. Segitu Masya Allahnya ya, mendengar bagi seorang anak.
Itu dengar jelek aja dengar, ya baik ya udah pasti dengar. Iya. Makanya bagus sekali ibu-ibu yang mengaji, dia tenang, kortisolnya turun, endorfinnya meningkat gitu. Dia bahagia, dia tenang gitu kan, enak, bayinya ikut tenang. Makanya ibu-ibu yang hamil stres gitu, anaknya juga bermasalah. Jadi kalau ibunya, aduh masya Allah kayak di sini ya, di rumah tahfiz Quran Al-Furqan, insya Allah nih calon-calon ibu-ibu nanti, insya Allah melahirkan generasi muslim yang masya Allah. Nah, berikutnya meningkatkan kebahagiaan dan ketenangan. Jadi kalau sudah bahagia tenang, kita akan enak gitu. Iya betul. Orang kalau udah bahagia tuh apa aja enak. Malah orang ngomong apa? Hei Kak Farah, kamu anjing. Siapa? Aku. Kamu salah mata kayak gini, manis aku anjing. Salah lihat kali, masa gak bisa bedain orang sama anjing. Karena kita lagi bahagia. Coba Kak Farah lagi gak tenang, lagi kesel sendiri, tapi orang, hei Farah kamu anjing. Apa? Jadi kita berantem. Nah, jadi orang yang dengan Quran, dia lebih happy gitu. Vibes itu berasa. Nah, semangat gitu. Karena kenapa? Orang hafal Quran biasa subuh, tahajud dan subuh, otomatis dia nggak gini gitu, semangat. Kenapa? Pagi udah mandi, di rumah-rumah tahfiz kan subuh, tahajud itu udah mandi, jadi memang fresh gitu. Fresh. Jadi kalau orang fresh itu kan bahagia, jalannya aja energik banget ya, nggak gitu kayak orang karyawan akhir bulan ya. Nah, selanjutnya memperkuat resiliensi emosional. Resiliensi itu ketahanan. Nah, jadi ketika dia ada masalah dalam hidupnya, dia lebih tahan banting. Nah, kenapa? Orang yang dekat sama Quran pastilah orang tahu sirah nabawiyah. Karena Quran itu isinya sirah nabawiyah. Dia ngelihat bagaimana Yunus masuk ke perut ikan. Dia nggak nyalain orang. Itu gara-gara gini satu kampung ini aku masuk perut ikan. Nggak gitu. Kenapa? Karena dia tahu sirahnya. Betul. Karena Quran itu kan cerita ya. Iya, cerita. Nabi Ayub yang sakit. Asia suaminya kayak Firaun. Jadi yang Hafizah gitu enggak. Suamiku kan nggak Firaun kali. Nah, Asia aja ujian itu dia nggak kena mental health. Kok masa gue kena mental health, Hafizah gitu. Lebih tahan banting. Iya betul. Kenapa? Karena dia sudah melihat cerita-cerita yang Rasulullah dan para sahabat ini di masa dahulu. Lebih susah hidupnya. Bukankah semua yang terjadi pada saat sekarang telah pernah terjadi di masa lalu? Hanya beda versinya aja. Lebih agak milenial gitu. Padahal ceritanya sama loh. Sama. Nah, jadi kita ngelihat itu kan lebih tahan banting. Waktu ngelihat gini, oh ya Allah ujiannya dengan anak. Ada nggak Nabi dan Rasul yang ujian di anak? Ada. Kan nggak mau berubah sama Nabi Nuh. Kan tahu cerita-cerita itu. Jadi kita udah beda. Aku sedang diuji. Nabi Nuh juga dulu diuji gitu. Betul. Jadi tingkat resiliensinya lebih bagus. Nah, itu yang kedua kan. Nah, kita masuk ke aspek ketiga. Nggak menganggap ini ya. Coba anakku besar kali. Cuman aku yang bisa kayak gini gitu, ya kan? Sekarang tuh biasa, kamu mah gini, aku gitu ya kan. Kita kalau udah ngelihat zaman kayak perang Khandaq ya. Bayangkan itu di Ramadan ya. Di Ramadan itu gali parit. Paritnya bukan kayak cangkul, batu itu di sana. Minumnya cuma kurma, ditaruhin air, dicelup begini. Itu yang besok aja belum tentu hidup lagi, tidur itu tanya. Lagi rebahan istirahat ditanya. Besok yang mana kita taklukkan? Masya Allah. Roma dulu apa Konstantinopel? Udah Konstantinopel. Bayangkan segitu bawah sadar ini. Dan apa? Konstantinopel ditaklukkan. Masya Allah. Dan pasukan terbaik pasukan Muhammad Al-Fatih. Kapan ditakluk? Ketika Ramadan. Masya Allah. Berinilah. Makanya kita kok nengok-nengok si Rana Boya tuh mau ngeluh malu. Coba betul. Berapa usianya? Muhammad Al-Fatih 21 tahun menaklukkan Konstantinopel. Wah, 22 tahun enggak ada ngapa-ngapain. Saya kalau ingat gitu saya selalu bilang mana aduh udah kita 17 tahun sudah jadi sultan. Masya Allah. Menguasai berapa bahasa ya? 6, 7, 8 saya lupa persisnya berapa. Nah, itu menguasai berapa bahasa? Berapa ilmu perang, ilmu fisika. Itu kan nembak itu perhitungan tuh gini. Kita umur situ ngapain? Masih scroll medsos. Mak. Untuk kalau di sini tidak ya, sibuk dengan Quran. Bagaimana dengan anak-anak sekarang di usia yang segitu? Orang sudah jadi kematangan secara emosional dan spiritual. Kita masih cerita scroll medsos galau-galau. Halo aku galau biarin, nggak di-chat sama gebetan gitu. Masih serapuh itu udah kita. Makanya kita butuh Quran bersama. Nah, efek ketiga nih terhadap kognitif dan mental pikiran. Nah, apa saja tuh? Konsentrasi dan daya ingat yang tadi kayak prefrontal cortex. Nah, jadi kemampuan menghafal berkonsentrasi itu bagus. Kalau ngafal Quran aja konsentrasinya bagus, nanti lahirlah
matematiknya bagus, pakar fisika, pakar kimia, pakar-pakaran kayak gitu harus semua karena konsentrasinya bagus. Sekarang tingkat konsentrasi anak-anak muda itu sudah berkurang. Iya, betul. Makanya Instagram saja, medsos, TikTok yang dulu orang suka nonton YouTube ya. Betul. Sekarang udah berkurang. Iya. Sudah kelari yang kedua menitan. Iya, betul. Kenapa saking bosannya baru nggak scroll lagi yang lain. Baru buka satu menit scroll yang lain. Nggak sanggup lihat. Bahkan story sekarang 1 menit. Betul. Nah, kenapa? Karena orang otaknya susah untuk berkonsentrasi lama. Kenapa? Karena keseringan main HP. HP itu semakin sering lihat semakin otak berhenti. Sehingga kita tidak tahan berkonsentrasi dalam waktu yang lama. Karena beda ya, makanya kalau baca buku tuh beda dengan bacanya. Ini HP, orang sering baca buku konsentrasinya tinggi, baca Quran lebih lagi. Quran itu detail ya, harakat gitu. Dibandingkan baca ini bisa cepat loh. Baca Quran kan nggak mungkin. Ya kan nggak pas tajwidnya. Menikmati banget dan itu seni banget loh. Makanya orang Quran itu hidupnya dengan seni. Masya Allah. Ya. Selanjutnya tuh menanamkan pola pikir positif. Prasangkanya jadi baik. Kenapa orang bacaannya baik? Sama kayak orang baca buku bagus. Jadi waktu kan kita tuh sesuai dengan data apa yang kita miliki. Nah, kalau data kita bagus, maka lisan kita jadi bagus nggak? Kenapa? Data kita bagus. Kayak orang ya, saya kejutin Kak Farah. Monyet-monyet, copot-copot. Kenapa? Karena datanya itu. Iya, kebiasaan. Kalau datanya Quran, ketika ada lagi gini, prasangkanya harus baik. Harus optimis. Kita harus kendalikan diri karena bacaannya sirah nabawiyah yang di Quran tadi, cerita-cerita semua. Jadi dia kan lebih cara pola berpikirnya, cara merespon segala sesuatu tuh udah high class respon banget, udah advance lah. Nah gitu, walaupun masih usia 20 tahun tapi makanya Muhammad Al-Fatih 21 tahun tapi kematangannya berapa ribu pasukan dia mimpin. Berapa ribu pasukan, Masya Allah, sematang itu ya. Kita, Farah, saya titip 1000 pasukan, gimana Farah? Aduh gimana kalian? Aku gak bisa dengar curhat kalian gitu. Ini sematang itu, Masya Allah, Allah Akbar. Nah, meningkatkan kecerdasan emosional. Nah, berinteraksi dengan orang itu enak, sopan santunnya bagus, ya nggak? Iya, betul. Emosi itu kan bagus secara ini. Misal Farah cerita, oh ya Masya Allah Farah, wow, tapi orang bisa itu ya Allah gitu. Itu emosional juga gitu kan, atau orang nggak bisa antusias lagi. Masya Allah, orang kalau ini baca Quran kan antusias ya. Iya, betul. Masya Allah, Allahu Akbar, gini Allah kayak banyak kejutan gitu. Jadi emosinya udah bagus. Terus begitu dia nggak sedih langsung, Masya Allah, aku belum ada apa-apanya. Begitu dia nggak cerita gembira, Masya Allah. Ada Quran kan cerita menakutkan, cerita neraka. Ya Allah, neraka ya Allah. Jadi kecerdasan emosionalnya bagus. Karena Quran tuh emosional banget karena storytelling. Masya Allah. Luar biasa, Pak. Mau satu lagi yang terakhir. Apa itu? Ini kita lihat. Oke. Efeknya terhadap perilaku. Kalau datanya bagus, dalam ilmu hipnosis itu dikenal dengan kalau pikiran kita baik, maka rasa kita bagus. Kalau rasa udah bagus, maka yang kita ucapkan juga bagus. Kalau itu udah kita ucapkan bagus, maka sudah bagus nggak sikap kita? Kalau sikap udah bagus, diulang-ulang jadilah karakter. Kalau karakter kita udah baik, insya Allah nasib kita pun baik. Ya enggak? Kita kalau misalnya pikiran kita positif, maka kita mikirnya positif. Kalau mikir positif rasa enak. Contoh gini, Kak Farah putus sendal siang-siang kayak gini, harus nyebrang beli sendal ke tempat masjid panas, Jabar di depan. Nah, merepet nggak? Siang bolong kayak gini, pijak aspal putus sendal. Karena pikirannya nggak bagus, maka rasanya nggak enak. Betul. Kalau rasa nggak enak, gedumel. Responnya gimana? Perilakunya gedumel sambil kaki disentak-sentak di aspal. Terus di tengah jalan lewat Ustazah Wati, hei Farah, kenapa tuh jalan di aspal? Gak usah tanya, aku kesel nih putus sendal gitu. Nah, karena mulai dari mana? Pikirannya nggak bagus. Maka dibilang ada segumpal daging yang jika dia baik maka baiklah seluruhnya. Nah, ada satu orang lagi putus sendal. Nah, putus sendal. Waktu putus sendal dia langsung ketawa. Ya Allah, sendal putus. Ini mah ciri-ciri orang mau putus sendal baru nih, pada mau lebaran. Afirmasi positif. Mau beli sendal ke sana. Berarti mau ngantar rezeki sama yang jual sendal. Ya Allah, ini panas jalan kaki di asal. Allah mah tahu aja, ini kaki udah setahun nggak pernah kena tanah. Hari ini dia kena tanah. Lari sekarang jingkrak tuh panas tuh di aspal. Terus ketemu tuh sama Ustazah Wati. Hei, kenapa tuh kamu lompat-lompat di aspal? Lagi butuh sendal, ntar ya mau beli sendal. Beda nggak? Beda.
Ya terjadi sama, tapi responnya beda. Iya. Kenapa? Orang yang datanya udah beda. Masya Allah. Yang segumpal daging tadi udah bagus, maka baiklah seluruhnya. Jadi kita tuh semua di luar kita tuh netral. Iya. Semua terjadi di luar kita netral. Tapi cara menyikapinya, Iya. pemaknaan. Makanya spiritual itu bukan agama. Spiritual itu adalah pemaknaan. Banyak kita di, contoh ya, kita di Aceh, sadar Islam. Saya baru posting 2 hari yang lalu. ATM kita berserak struk, sedangkan saya datang sana. Orang gak lihat Islam itu pada Quran kita. Orang gak lihat Islam itu pada jilbab kita yang lebar. Tapi orang lihat akhlak. Masya Allah. Kenapa orang banyak masuk Islam di zaman Rasulullah? Karena akhlaknya yang indah. Iya. Semoga Quran itu bukan sekadar bacaan berpahala. Anak saya sekolah tahfiz, saya bilang sama dia, Umi nggak mikirin kamu target harus 30 juz dalam 3 tahun, 4 tahun, nggak tamat sekarang, nanti kamu kuliah, nggak kuliah nanti kalau udah nikah tamat nggak apa-apa, kamu nikmati aja. Tapi setiap ayat yang kamu baca jadi ruh, jadi akhlak, jadi sikapmu dalam keseharian. Islam tuh indah. Iya. Suatu produk yang bagus banget. Sayangnya brand ambasadornya kita. Ada nggak orang di luar Aceh itu yang sudah dibanding ke Aceh, sudah dibanding syariat Islam? Mana? Kenapa? Karena kita penerapannya begitu bagus. Mending sudah dibanding ke Finlandia, Jepang udah bagus nerapin. Iya, betul. Kenapa? Islamnya mereka bukan Islam tapi mereka belajar itu dan di Quran itu dipelajari dan diterapkan. Iya. Kita cuma ngapa-ngapal doang tanpa Iya. memaknain. Kalau dimaknai tidak, kan maknai tadi kan ini apa sih pesannya dalam hidup, maka kita akan melakukan Quran itu. Iya. Sehingga kita tuh udah Quran banget, kayak Rasulullah tuh kayak Quran berjalan jadinya kan. Masya Allah. Udah Quran banget Iya. akhlaknya. Iya. Bayangkan Farah kalau ada orang taruh tai di kepala Farah, Waduh. kesel nggak? Kesel. Tapi dia sakit didatangin loh. Ingat kisah Yahudi buta, Iya. sahabat Rasulullah aja nggak sanggup loh. Iya. Farah, kamu dimaki orang, kamu lagi makan orang yang maki. Apa sih Farah tuh begini, kamu nyuapin makan untuk dia dengan santai dan tenang. Apa kabar tuh? Dia lagi maki kamu loh. Kita jangan kan seperti itu, baru aja dibilang, Farah, tadi ada ngomongin kamu di sana. Mana orang? Mana? Tutupat ini. Kulurusin nih, mana orang? Baru tingkat gitu aja kita panas. Iya, betul. Rasulullah tuh bertahun-tahun kasih makan Yahudi buta. Sedangkan Yahudi itu setiap dikasih makan selalu ngerepetin apa? Iya. Beliau. Iya, betul. Seluas itu samudra, selapang itu dadanya. Allah Akbar. Itu akhlak apa? Akhlak Quran. Nah, jadi berkurang perilaku negatif. Iya. Maka Rasulullah tuh gak cepat marah, gak agresi. Iya. Keren banget. Dan yang terakhir, empati dan pedulian sosial. Orang yang dekat sama Quran pasti peduli ke orang. Ibu kenapa belum bisa? Sini ibu saya bantu, ibu nggak tahu caranya sini. Ibu-ibu tua naik tangga nggak bisa. Sini saya temenin. Dia berusaha untuk tidak menyakiti orang dan berusaha untuk menolong orang. Kalau semua menerapkan Quran seperti ini, keren kali nggak Aceh. Masya Allah. Keren kali nggak Indonesia. Keren kali nggak dunia ini. Masya Allah. Allah. Wah, itulah pengaruh Quran dalam neuroscience. Iya. Jadi kira-kira keren kan? Masya Allah. Masya Islam Allah. tuh ilmiah banget ya. Iya, betul. Semuanya udah terperinci gitu. Nah, contoh dalam sholat. Kenapa sholat itu bagian dari terapi? Karena sholat itu ngobrol. Kenapa nggak jadi terapi sama kita? Karena kita pura-pura sholat, sekadar rukuk dan sujud. Aduh. Mulai dari pertama wudhu saja. Iya, betul. Farah gimana kalau wudhu? Tangan, cuci. Ingat spirituality, pemaknaan, mindfulness, hadir penuh sadar utuh. Ya Allah, ini tanganku. Entah apa yang kusentuh, Engkau Maha tahu. Ya Allah, ini lisanku. Berapa banyak kalimat yang sia-sia dan menyakiti orang. Ya Allah, ini wajahku. Entah apa yang kulihat tadi, ya Allah, Engkau Maha tahu. Walaupun orang nggak tahu, Engkau tahu ya. Ini tanganku, ini scroll medsos, Engkau tahu ya. Ini semua buruk sangka di pikiran, Engkau tahu. Ini telingaku, tak dengar lagu-lagu, entah apa ya orang. Ini kakiku, kemana aku melangkah, tadi bohong sama orang tua, juga Engkau tahu ya. Aku bersihkan ya. Itu baru tingkat wudhu. Masya Allah. Maka jadi terapi. Bayangkan air yang kita pikiran gitu, maka airnya berubah kan molekulnya jadi molekul bagus. Masya Allah. Lalu sholat, Allahu Akbar. Allah Maha Besar ya Allah, nggak ada duit tuh kecil ya Allah. Target hafalan di kecil ya Allah. Masalah di kantor di kecil ya Allah. Masya Allah. Habis itu baca Al-Fatihah berapa kali? Sekali.
berapa rakaat? Satu hari 17 kan. Itu minimal belum sholat rawatib ya. Apalagi tarawih sekarang 23 rakaat. Nah, bayangkan Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau kau kasih kan engkau sayang ya Allah. Kalau kau nggak kasih juga kan engkau sayang ya Allah. Itu kayak ngobrol. Peluk aku ya Allah, capek. Misalnya siang nih kerja kantor penat gitu. Ya Allah peluk aku datang kepadamu, dipusing ya Allah, Engkau maha besar nih kerjaanku ini, aku kecil kan ya Allah ya. Peluk aku ya Allah, tunjukilah aku kepada jalan yang lurus dan benar seperti orang-orang depan aku tunjukkan itu. Wis indah kali. Harusnya kan jadi healing ya. Sayang apa? Spirituality. Mindful tidak. Makanya sholat orang-orang dulu dia bisa cepat. Pernah nggak rasa? Farah? Ada presiden misalnya siapa ya? Pak Habibie misalnya. Habibie. Karena saya pernah ketemu Presiden Habibie waktu lomba karya tulis ini ya. Kalau lagi ngobrol sama Habibie mungkin nggak teringat temennya di kuliah, nggak mungkin kan? Fokus kan? Iya fokus. Itu tingkat Presiden Habibie. Kita depan Allah, ya nyiptakan semua presiden dan buminya. Tapi saya ngomong diri saya sendiri. Lagi sholat teringat jemuran. Tadi menu apa ya? Ikan tuh udah dipanasin belum? Sama. Itu tadi masukin kulkas belum ya? Kunci di mana ya? Kunci di mana ya? Kenapa? Karena kita nggak main. Betul. Nah sekarang orang kalau misalnya udah lagi bekerja, sholat bentar lagi aja. Padahal itu waktu istirahat kita kan? Iya. Karena kita nggak ngerasa olah. Terus ini kan olahraga banget itu. Iya betul. Lagi gerakin tubuh. Ternyata kalau lagi ruku tuh enak. Siapa yang suka tuh waktu lagi ruku tuh rasa itu ketarik ya semuanya. Karena rasain otak lagi sujud itu kan darah turun ke kepala. Islam tuh keren, ilmiah banget. Masya Allah. Karena kita nggak tahu ilmiahnya saja. Iya. Sholat yang lagi merasakan, maka darah itu molekulnya. Nah nanti jadi sesi berikutnya nanti. Darah itu berubah. Bagus sekali molekul-molekulnya. Masya Allah. Ketika darah itu kita dengan zikir, zikir aja sampai bercahaya begitu. Apalagi ngaji yang banyak. Jadi selnya tuh cantik kali darah kita tuh. Masya Allah. Saya kan dampingi pasien kanker ya, stroke gitu ya. Ini lagi baru kemarin hari Minggu, kemarin siang dampingi orang kanker otak. Nah, itu kalau ngaji yang pakai mindful tadi, mindfulness yang hadir penuh tadi, itu jadi obat banget. Gimana lagi puasa? Aduh, puasa ini kan nggak ada makanan. Jadi makan apa? Sel-sel rusak tadi, makan jadi obat. Masya Allah. Islam tuh keren banget. Beruntung ya. Alhamdulillah. Kapan ya jadi orang Islam? Itu yang di rumah pada beruntung nggak? Pastinya. Oke, Masya Allah. Aduh, agak masuk kali hati tadi. Oke, mungkin selanjutnya tentang hafalan. Kan kita udah ngafal nih, banyak kali hafalan kita. Tiba-tiba lupa. Bisa nggak hipnoterapis ini membantu mengembalikan kembali hafalan tersebut? Nah, sebenarnya kan semua yang ada di kepala kita nih, Allah yang taruh. Allah yang taruh. Izin Allah semua bisa. Yang ternyata di dalam kandungan bisa. Cuman ada metodenya. Dan biasanya makanya metode itu banyak. Sampai sekarang ada Quran. Saya waktu teringat anak saya waktu TK. Apa tuh? Yang ngafal pakai jari. Itu kan sangat bantu. Terus orang yang bisa ngafal ayat atas bawah nih itu. Nah, kenapa bisa ngafal dia sampai halaman itu? Karena interaksinya satu hari berapa kali. Coba Farah, saya buka lemari yang sama satu hari berkali-kali. Kamu hafal nggak letak buku tuh di mana? Lemari buku atau lemari baju? Misal 10 pintu nih lemari baju kamu. Setiap satu hari berkali-kali kamu buka, kamu ingat nggak? Batik ini di sebelah sini batik. Misalnya, oke tuh lemari sendiri kita taruh. Lemarinya itu lemari misalnya ibu kita. Tiap hari buka lemari ibu udah hafal nggak? Oh, mama tuh nyimpannya di sini nih. Mama nyimpan di sini. Sehari bilang karena sering. Iya betul. Kalau terus kan ada tipe-tipe genetik ya, lain-lain ngafalnya. Kalau orang feeling seperti saya tuh perlu ayat itu punya suatu yang melekat di hati, rasa. Dengan hati, nah, anak sensi mungkin kuat di hafalan itu. Nah, intuiting waktu baca Quran itu dia, imajinasinya main gitu kan. Jadilah kreativitas. Dengan inspirasinya dapat di Quran. Nah, orang thinking menganalisa. Kalau dulu peristiwa seperti ini, maka yang terjadi doa gitu. Makanya ada namanya hipnoterapis itu. Jadi setiap anak cara belajarnya berbeda. Mungkin kayak orang kayak feeling sama saya sebentar-bentar lupa. Karena memang kekuatan feeling bukan di hafalan, tapi di mendengar.
Saya kalau dengar ayat Quran itu lebih suka yang pakai arti. Begitu dengar dengan artinya, itu kalau lagi kerja di kantor saya putar murotal yang pakai arti, saya tuh sampai berhenti tuh, jatuh air mata saya. Maka setiap orang itu cara menghafalnya itu berbeda-beda, sesuai dengan jenis-jenis tipe kita. Nah, kan ada orang gitu, anak saya tipe sensing itu, karena orang suka seni, ngafal Quran itu murotalnya hidup, tapi dia melukis. Beda. Anak introvert sama extrovert beda. Anak saya kebetulan dua-dua extrovert. Extrovert, contohnya gini, coba lihat tangan kain kayak gini. Nah, ini otak kanan dominan, jempol kirinya di atas. Suka yang asik-asik, nggak suka tuh belajarnya serius-serius banget gitu. Nah, mungkin kalau sama saya ngobrol enak gitu ya. Terus kan nggak semua orang tipenya gini. Misalnya ustazahnya nih di rumah tahfiz ya, kalau di sini asik semua nih ya. Nah, tidak semua gaya ustazah tahfiz itu kan asik ya. Kadang-kadang ada yang agak kaku gitu. Nah, ada yang ngeri. Nah, ada anak-anak itu nggak, yang otak kanan ini kan nggak suka yang kaku banget, yang asik-asik. Gimana tadi hafalnya? Coba setor. Ada suara setor. Nah, anak saya kan dua-dua extrovert dan otak kanan, jadi harus asik-asik. Nah, yang laki-laki tuh waktu kecil hafal Quran itu, Qurannya dibuka, dia lompat-lompat, nanti lihat lagi, lompat-lompat sama lompat-lompat. Karena setiap orang tuh punya cara belajar yang berbeda. Dan temukan itu. Jangan pukul rata sama semua. Ada orang suka, aku tuh suka belajar tuh di teras. Aku suka belajar, jangan ganggu sendiri. Nah, tadi kan ada yang sendirian gitu di ruang makan. Ada, aku kok sering nggak enak, aku suka rame-rame. Kamu dengerin ya gitu. Nah, ada yang suka rekam dulu, nanti dengerin lagi. Betul. Nah, saya termasuk suka yang pakai mendengar. Makanya saya seneng banget ikut kelas Zoom. Bahkan dengan materi yang sama, guruku yang sama, materinya sama, bahkan materi saya punya, saya suka ngedengar lagi. Karena cara belajar saya mendengar. Jadi kalau anak yang tipe seperti itu belajar Qurannya dengan mendengar, dia nanti rekam lagi, dengar lagi, rekam lagi, dengar lagi. Enak gitu. Nah, lain-lain orang. Anak thinking menganalisa, ini ayat ini tentang apa ya? Apa ceritanya ayat ini, kok bisa lahir ayat ini? Nah, anak itu ayat ini kira-kira bisa nih jadi penelitian, kan lahir sekarang ilmu sains yang keren-keren banget apa dari Quran. Betul. Keren banget kan, timbul semua ide-idenya tuh dari Quran. Penyerbukan ada di Al-Hijr, jadi ilmu biologi. Betul. Nah, itu kan karena terinspirasi Quran semua. Ilmu dagang ada nggak? Ada. Itu muamalah, saya kan anak akuntansi. Muamalah ada di Quran. Keren kan Quran. Masya Allah. Semua. Sayangnya kita cuma lihat-lihat doang. Betul. Kalau lebaran gini kan puasa gini kan buka di lemari ya. Ada yang udah berdebu ya. Ada yang kertasnya masih lengket ya. Ini yang punya beli waktu umroh di Nabawi. Masya Allah. Tapi nggak boleh pegang. Nah, punya di Nabawi. Saking ini ya. Saking terjaganya nggak pernah dibuka. Kertasnya lengket. Saking pernah dibuka. Saking bagusnya. Padahal di situ dalam isinya luar biasa. Orang ngaji itu dengan santai, ini nggak tunggu wudhu dulu, pakai mukena dulu. Begitu nggak pakai mukena nggak ngaji lagi. Padahal santai aja gitu. Sholat dulu. Gitu. Padahal saya lagi nunggu apel pagi itu di kantor. Lagi teman-teman belum, ya udah tinggal buka. Sekarang enak kalau udah ada HP. Ya udah baca 3 ayat kan gitu. Kan enak gitu zaman sekarang. Bagaimana teknologi pun membantu kemudahan. Walaupun beda rasanya lo pegang HP dengan pegang Quran tuh rasanya beda. Feel-nya beda. Betul. Ada namanya Atomic Habits. Pernah baca nggak bukunya James Clear? Itu buku yang sangat-sangat bestseller di Gramedia. Bukunya warna putih. Saya nggak tahu edisi sekarang apa masih putih. Atomic Habits, dan itu sudah diterjemahkan di Indonesia. Jika kamu ingin punya kebiasaan yang bagus, yang kamu lagi targetin, karena kita tuh rusak tuh bukan soal males sebenarnya, tapi sistem. Kamu mau rajin hafal Quran, maka buatlah Quranmu Quran yang paling cakep. Buat dia menarik. Kan sekarang ada yang pakai sampul. Anak saya macam-macam tuh, ada yang pakai warna-warni. Terserah tipe kamu. Kamu suka yang tipe mana? Aku suka yang kecil yang enak. Ya udah kamu beli yang kecil. Aku nggak bisa kecil, harus yang gede. Kan sekarang ada yang gede banget. Saya beli itu kakek dulu. Yang gede banget. Aku nggak bisa, mataku minus. Ya udah pakai kayak gini, malah kayak anu lagu. Boleh juga. Sesuai kamu. Buat dia menarik. Lalu buat dia mudah diakses. Ini mau ngaji habis sholat. Begitu habis sholat udah zikir, mau ngaji ya bangun dulu, Qurannya di ruang lain. Dalam lemari. Kunci itu lemari itu kuncinya tersangkut di mana lagi? Makin malas itu. Jadi deh. Makanya kalau punya habit sih udah Qurannya taruh di dekat. Jadi waktu pas saya sholat itu lihat. Kemarin teman saya cerita tentang ini.
Anchoring. Dalam hipnosis itu ada namanya anchor. Jangkar. Orang yang pakai tasbih. Kemarin baru di-post sama teman saya. Jadi dia bilang, itu gimana sih dengan tasbih? Milikilah suatu anchor. Anchor, jangkar. Ketika kamu gunakan itu, kamu akan mengingat sesuatu. Bisa gini, ketika taruh Quran itu, terlihat Quran atau terlihat Qurannya kalau bisa taruh di tempat yang sama selalu. Jadi ketika itu, itu tuh tempat Quran. Nah, jadi anchor Quran gitu. Dan kok bisa di waktu yang sama. Jadi itu para penulis. Saya tanya ke penulis kayak Asma Nadia, Helvetiana Rosa, saya kan teman baik dengan mereka. Mereka tuh punya jadwal tertentu dan di meja tertentu. Jadi setiap subuh lihat meja tuh, jadwal nulis nih. Nah, ngaji gitu juga, taruh di tempat yang sama. Nah, jadi anchor tuh. Misalnya tadi alat zikir taruh di tangan. Jadi setiap biasa terlihat itu. Ini kan bisa aja zikir nggak ada pakai alat, bisa kan? Betul. Nah, tapi kalau lihat alat tuh tertarget. Oh iya, zikir. Dan jadi ngerem. Atau mau ngomong, Farah kenapa kali jilbabnya? Zikir. Gitu. Orang dengan Quran pun gitu. Distrik yang lebih jadi baik. Kayak anchor gitu. Itu Quran. Sama kayak kita pakai Abdullah bin Astiar. Anchor beliau di sorbannya. Jadi kata beliau, saya bukan orang yang soleh waktu dulu dia waktu masih muda. Tapi ketika saya pakai ini saya ngeliat kayak lebih. Oh ya, menjaga diri. Nah, jadi anchor gitu. Nah, saya lupa sultan apa di negara mana, di kerajaan mana zaman dulu tuh, anchor dia apa? Kain kafan yang dibuat seperti sorban. Kain kafan dia sendiri, nanti dia meninggal dia minta kafannya itu, dia ikat di kepalanya. Jadi setiap membuat keputusan, ya Allah, Masya Allah, ada yang jadi pengingat. Saya dulu waktu saya jadi pejabat, kain kafan saya potong sama kapas. Ada toples kecil kayak toples kerupuk zaman dulu tuh, betul kecil seperti ini. Dia ada kacanya, tapi kecil mungil. Saya dulu belinya di toko-toko aksesoris. Jadi saya taruh kafan sama kapas. Saya taruh di sudut meja. Setiap nanda tangan, saya kan di kantor yang keuangan. Setiap ngambil kebijakan, saya selalu lihat itu. Ya Allah, engkau bakal mati. Jadi anchor, engkau bakal mati. Ini tanda tangan nih. Allah minta bisa menaikannya. Sebentar mati nanti. Itu kapas, itu kafan. Jadi anchor. Itu ilmu anchoring ilmu apa? Ilmu hipnosis. Insyaallah. Ya enggak? Jadi anchor kan. Jadi kita lebih ingat. Jadi agak ngerem gitu kan. Nah, kita mana ada yang sempurna? Iya, betul. Seperti kami trainer ya. Kalau nunggu baik baru jadi trainer. Orang kan suka bilang, "Alah Farah nasihatin orang sendiri aja belum beres." Kalau nunggu baik, maka sampai mati nggak ada yang orang berani jadi trainer, jadi ustazah nggak ada yang berani. Tapi semoga dengan kita ngobrol gini, yang pertama dengar siapa? Telinga sendiri. Sering ingat itu sendiri. Cut Nova itu kamu loh. Itu kamu, kalimat itu untuk kamu. Kita harus mengundang. Nah, tapi orang yang sedang nanti mendengarkan podcast ini mendapatkan sama-sama mendapatkan inspirasinya. Sama-sama kita sambil belajar, sambil mendapatkan juga pahalanya bareng-bareng. Surga luas. Masya Allah. Nanti ketemu rame-rame. Masya Allah. Ketemu rame-rame kan. Iya. Saya kesini anak-anak rumah Tafis nanti. Itu yang pernah di podcast di tempat kami nih. Menarik itu. Masya Allah. Allah. Ya. Kalau kita menunggu hidayah nggak bisa. Kita harus menjemput hidayah tersebut. Dan Allah hanya memberikan kepada orang. Masya Allah. Bahkan ilmu saja. Ilmu itu kan mencari Tuhannya sendiri. Iya betul. Ya nggak datang begitu saja kan? Iya. Saya sekolah yang neuroscience yang berbau-bau soft skill seperti ini udah 600-an juta. Jadi ilmu itu nggak datang semua. Luar biasa. Wah, sangat insightful banget hari ini. Luar biasa. Dan semua pengetahuan insya Allah nanti kita akan kembangkan, kita akan lakukan di kehidupan kita. Dan alhamdulillah mungkin saat ini kita udah berakhir waktunya, tapi kita akan bertemu nanti mungkin ya satu saat nanti. Ya, tunggu aja nanti waktu mainnya. Tinggal tunggu aja tanggal main kami. Iya, betul. Yes. Dan juga kami berterima kasih kepada sponsor yaitu Getanyo Perfume dan juga tentunya kepada pemateri kita hari ini Ibu Cut Nova Elita. Alhamdulillah. Dan juga kepada teman-teman semuanya, jangan sampai ilmu ini berhenti di kita aja. Ayo kita undang kawan-kawan semuanya untuk kita sampaikan ilmu-ilmu ini kepada semuanya. Dan insya Allah semoga ilmu yang kita sampaikan kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin. Terima kasih atas kehadirannya Bu. Ya, saya mungkin pamit undur diri dan jangan lupa nonton seluruh podcast kita di Furqan Plus Corner.
Dan juga jangan lupa share ke teman-teman semuanya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.